Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan mengenai pengumpulan donasi sebaiknya kalau menurut ketentuan izin terlebih dahulu. Izinnya ini bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Ya Pak Agus, seberapa efektif sebenarnya regulasi Permensos nomor 8 tahun 2021 ini yang mengawasi penggalangan dana publik terutama saat ada bencana besar seperti di Sumatera saat ini? Ya, kalau kita masuk lagi ke tata kelola negara, memang semua harus diketahui oleh pemerintah. Tetapi jangan dibalik, jangan suruh pemerintah harusnya aktif itu ya, begitu lihat ada donasi kan tinggal dicek saja Komdiji atau siapa bisa itu langsung dikoordinasikan. Nah, yang bencana sekarang ini kita tidak punya leader di lapangan. Dulu kan ada Pak Kuntoro di Aceh, kemudian Pak Doni segala macam. Ini nggak ada, ini siapa ya kan, sehingga koordinasi antara kementerian misalnya yang paling banyak harus bekerja itu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Komdiji gitu ya, dan Kementerian Sosial. Nah, ini yang nggak ada orkestranya, sehingga masyarakat spontan. Jangan salahkan masyarakat untuk macam-macam, malas laporan, lalu kemudian ada audit. Kan ini uang masyarakat, bukan uang pemerintah. Ngapain diaudit gitu ya? Cukup memberitahu bahwa saya relawan ini mengasihkan, ini kan bisa dilihat, dan Komdiji bisa lakukan itu. Itu saja. Kalau pakai birokrasi lagi seperti itu, ya orang lapar. Jadi jangan ditengahi dengan berbagai aturan yang yang mengikat. Sekarang ini pakai IoT, Internet of Things kan bisa langsung gerak cepat saja bagaimana mengatur komunikasi untuk aliran sumbangan gitu ya. Karena memang negara kita ini sangat sangat suka berkorupsi, jadi semua orang curiga. Itu yang harus diperhatikan, dan pemerintah harus aktif, jangan nunggu memang betul DPR tanya mana ini karena nggak kedengeran. Jadi harusnya komunikasi pemerintah harus lebih kencang, makanya kita perlu leader yang di depan, yang mengatur semua koordinasi penanganan bencana. Berarti izin dari pemerintah itu sebenarnya tidak wajib ya Pak, dan kalau misalnya pemberitahuan saja. Ya, pemberitahuan saja. Nah, kalau misalnya ada yang mau izin dulu nih, baik-baik ke pemerintah, itu mekanismenya seperti apa dan apakah sulit Pak prosesnya? Ya, begini loh, di Indonesia ini yang namanya izin itu adalah startnya dari korupsi. Nah, masyarakat sudah capek pakai izin pasti nanti lama, belum tentu disetujui, ditanya ini itu. Orang mau bantu, ditanya, padahal sementara misalnya sudah booking pesawat untuk ngangkut, izin belum keluar, nggak jadi. Nah, ini loh, hal semacam ini kan kalau bisa dipermudah dengan IoT kan kenapa enggak gitu. Tinggal masukkan data, laporan, segala macam, lalu bisa dimonitor oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah tidak bergerak ya susah. Ya Pak, nah ini kan selain izin juga adanya mekanisme audit nih. Lalu apakah mekanisme audit dan juga pelaporan yang diatur ini sudah memadai dan akuntabel, terutama untuk donasi dari masyarakat yang seperti kelompok swadaya, influencer, atau individu Pak? Gini, ini kan dana kita bicara dana masyarakat ya, sumbangan bisa dikumpulkan oleh siapa lah, influencer atau siapa. Ngapain diaudit, itu kan dana masyarakat. Ya kan, yang mengumpulkan itu yang bertanggung jawab, kan tidak perlu melaporkan kepada pemerintah kecuali pakai dana APBN. Kalau dana masyarakat ya ditaruh, diumumkan saja. Silakan mau bikin audit atau tidak, tapi jumlah itu dikumpulkan kan bisa pakai internet. Masukkan saja berapa, disalurkan apa, beli apa, sudah cukup. Itu bukan dana APBN kok. Nah Pak, ini kan dalam praktiknya itu caranya bagaimana sih agar masyarakat sendiri itu bisa mengecek atau memeriksa reputasi dan legalitas organisasi atau yayasan yang menggalang dana sebelum mereka berdonasi ini Pak? Ya, ada dua hal. Memang masyarakat percaya saja, pokoknya apapun ini hamba Allah kirim, boleh kan? Gitu ya. Terus tetapi mau pakai organisasi yang terdaftar, boleh juga, silahkan. Tetapi masyarakat jangan diatur harus ke sana, kan risiko ada di masyarakat gitu. Uang dia, mau diapakan kan terserah dia. Pemerintah bilang ini ilegal, ya sudah saya percaya
sebagai manusia saya ingin berdonasi niatnya. Perkara digelapkan sudahlah. Yang penting saya mau bantu. Nah, yang seperti itu masa suruh ngodit? Kalau pakai lembaga resmi, oke, karena lembaga resmi berbadan hukum misalnya. Nah, itu harus diaudit. Diaudit sendiri dan tidak wajib juga disampaikan kepada pemerintah. Cukup saja menurut saya dengan internet begitu ya, diumumkan di publik bahwa kita segala macam sudah. Kalau pakai uang negara ya tentu harus diaudit, BPKP, BPK dan sebagainya, perangkat negara itu harus memeriksa. Kalau dari masyarakat, ya kalau mau audit itu tadi, bagaimana caranya sekarang begitu kejadian hari ini, terus nanti tunggu izin mengumpulkan segala macam uang kan sudah pekerjaan yang tidak mudah. Kalau yang seperti itu langsung ya sudah, percayakan perkara mau digelapkan atau tidak, niat kita membantu kan. Dan itu pemerintah tidak menyentuh harus wajib. Nah, pakai organisasi yang resmi, yang berbadan hukum ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang dari masyarakat jangan dilarang. Hari gini kok orang mau berderma, mau menyumbangkan agama apapun, bilang bahwa kita harus bersedekah dan seterusnya. Kan itu tidak harus pakai lembaga resmi. Asal kita percaya, jalankan saja. Nah Pak, terus apakah regulasi yang ada sekarang ini cukup adaptif terhadap perkembangan digital? Kan banyak yang melakukan penggalangan donasi itu di platform-platform digital. Iya, itu yang kembali lagi bahwa regulasi kita kan selalu ketinggalan. Nah sekarang mana yang itu segera dibuat gitu kan, kalau itu memang perlu. Kalau undang-undangnya pakai IPE kan sudah ada, tinggal bikin turunannya paling bawah bisa peraturan menteri, buat segera sebenarnya bisa. Nah hal semacam itu bukan menjadi hambatan. Yang penting sekarang korban itu tertolong. Nah bencana kali ini selain ini sudah di penghujung tahun di mana pelaporan dana itu sudah harus masuk pertengahan Desember, ini memang jadi sulit. Tetapi intinya Presiden belum menunjuk siapa sebetulnya leadernya waktu itu di hari pertama, sehingga bisa berkoordinasi. Nah ini yang kesalahan pertama adalah itu selain dana tadi. Nah sekarang kalau masyarakat mau berpartisipasi tidak bisa dilarang. Dia lihat mungkin dia saudaranya, mungkin dia kenal kawannya, dari situ dia menyumbang secara spontan kan harus diterima. Nah yang bertanggung jawab ya yang menerima menyalurkan itu. Kalau dia menggelapkan ketahuan ya masyarakatlah yang ini dan bisa melaporkan. Tapi kalau seperti itu minta izin dulu kapan jalannya gitu. Apakah pemerintah bisa memberikan izin secara spontan, minta hari ini setengah jam kemudian izin keluar dan jalan, kan belum tentu juga. Nah terus bagaimana biar masyarakat ini didorong agar bisa lebih proaktif untuk mengecek legalitas sebelum ikut berdonasi ini tanpa menghambat semangat solidaritas di tengah bencana seperti sekarang? Kan mudah, kalau tadi influencer, ya cek influencernya aja. Kan kalau saya kenal, saya bantu. Saya tidak kenal, saya tidak bantu. Itu terserah masyarakat. Kan banyak setiap hari masuk ke akun saya itu, minta sumbangan, yatim piatu. Kalau saya tidak kenal, ya tidak saya kasih. Saya akan kasih yang saya kenal. Ya kan, namanya juga sumbangan. Nah ini juga begitu, cek influencernya. Tanya teman kan, gampang ada internet, lihat rekam jejak dia. Kalau sudah percaya, sumbang, selesai. Oke, terakhir nih Pak, apa rekomendasi Bapak untuk pemerintah terkait regulasi yang ada sekarang, mengingat memang harusnya mungkin lebih adaptif ya terhadap era digital? Gini, ini kan bukan yang pertama bencana besar ya. Dan pemerintah harus sadar bahwa ini perubahan iklim dan sudah ada peringatan dari BMKG, harusnya pemerintah semuanya itu siap. Tapi ini kan tidak, kan ini juga sekarang sudah diingatkan tanggal 8 sampai 15 akan hujan besar di Sumatera, di Jawa dan sebagainya gitu. Nah itu bagaimana siap? Jadi istilahnya untuk mitigasinya, penanganan bencana ini sudah direncanakan, apapun itu termasuk anggarannya. Nah ini yang tidak selalu tunjuk siapa sih sebenarnya koordinator, Pak Ketua BNPB ataukah siapa. Ya kan, yang kemarin-kemarin kan ada orangnya. Ini kan baru ditunjuk Presiden kalau tidak salah Pak Maruli gitu ya. Nah kan sudah berapa, 2 minggu atau berapa. Nah ini kan lambat. Nah ini yang harusnya adalah siapa leadernya, sehingga komando datang dari situ. Kalau mau menyumbang apa butuhnya bisa dicek, kan ada internet dicek
kecamatan ini butuh ini, tapi tidak ada angkutan. Semuanya bekerja kan begitu. Jadi sekarang kita perlu dirijennya siapa? Dari awal sudah ditunjuk. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya di Sindu Sore.